Terima kasih ya. Jadi infeksi COVID-19 itu adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh virus ya. Jadi kita tahu bahwa virus itu ada bermacam-macam ya. Tapi ini dari golongan coronavirus ya. Dan yang paling sering adalah menyerang pada saluran pernapasan. Saluran pernapasan mulai dari saluran pernapasan atas, tengah, bawah, dan jaringan paru. Virus ini menyerang pada saluran pernapasan dimulai dari saluran pernapasan atas meliputi hidung, tenggorokan, dan pita suara. Yang tadi gejalanya adalah batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan demam. Tetapi pada orang tertentu bisa melanjut ke saluran napas bagian tengah yang meliputi trachea dan bronkus, dalam batuk yang lebih nyata, ya dahak yang sudah mulai muncul, dan bisa berlanjut ke saluran napas bawah yang disebut dengan alveoli atau parenkim paru. Nah, seseorang yang sudah terinfeksi sampai jaringan paru, tentunya gejala yang paling nyata adalah sesak napas. Dan ini bisa membahayakan karena orang tersebut akan mengalami kesulitan di dalam pernapasannya. Karakter virus yang sekarang ini atau yang disebut dengan SARS-CoV-2 itu karakternya bisa menularkan atau ditularkan dari orang ke orang, ya, yaitu melalui pernapasan, melalui batuk, melalui bersin, atau bahkan melalui percakapan biasa. Ini yang menyebabkan kenapa virus corona jenis COVID ini begitu cepat menular dari orang ke orang. Di dalam satu kerumunan atau dalam satu kelompok, salah satu mengandung virus di dalam saluran pernapasan, dia bisa menular ke orang-orang di sekitarnya. Jadi mungkin dulu ceritanya waktu di Wuhan, itu kalau tidak salah awalannya di pasar tradisional. Di situ ada binatang-binatang potong ya, baik ada ikan, ada ular, ada kelelawar ya. Jadi daging-daging di sana sudah lazim dikonsumsi. Nah, di Tenggarai terjadi pencampuran ya virus dari berbagai binatang satwa itu, dan virus itu ternyata mengalami mutasi. Nah, yang salah satu fatalnya adalah bisa menular ke manusia. Dari hewan potong, ya hewan liar ke manusia. Nah, sekarang repotnya adalah menular dari orang ke orang. Itu yang menyebabkan apa yang disebut dengan pandemi. Kenapa seseorang itu bisa tanpa gejala? Kenapa seseorang itu bisa mengalami gejala ringan atau sedang, atau bahkan seseorang itu bergejala berat dan fatal? Nah, jadi memang kira-kira 85% orang yang terinfeksi virus corona ini umumnya ringan atau tidak bergejala sama sekali. Tetapi sisanya sekitar 15% itu bisa mengalami gejala yang sedang, bahkan 3% itu berat dan fatal. Maka meskipun hanya 3% yang fatal, tetapi karena penularan di masyarakat begitu cepat, akibatnya yang terjadi adalah jumlah kematian yang cukup besar. Nah, kenapa seseorang itu bisa tidak bergejala? Bisa saja mungkin karena daya tahan seseorang itu cukup baik, ya. Atau jumlah virusnya yang masuk di dalam saluran pernapasan itu dalam jumlah yang minimal, ya. Tetapi ada juga seseorang yang daya tahan tubuhnya tidak bagus, begitu infeksinya sedikit langsung berbiak dan menjalar di saluran napas tengah dan bawah. Maka kelompok-kelompok berisiko tinggi adalah kelompok-kelompok yang daya tahan tubuhnya itu rendah. Contohnya pada kelompok orang tua, ya usia di atas 50 tahun itu memiliki imunitas atau kekebalan yang tidak bagus, ya. Kemudian ada kelompok yang memiliki penyakit kronik, ya. Itu namanya disebut komorbid.
apakah itu diabetes, apakah darah tinggi, apakah penyakit ginjal, atau penyakit-penyakit kronik lainnya, itu sangat menurunkan daya tahan. Sehingga apabila kelompok-kelompok ini tertular virus corona, maka umumnya ini masuk dalam kelompok fatal atau berat. Saya kira ini masyarakat perlu memahami juga ya, karena pada awalnya itu gejalanya itu mirip ISPA biasa, ya seperti batuk, pilek, demam, ya nyeri tenggorokan, ya. Jadi seseorang di zaman pandemi ini harus waspada seandainya ada salah satu keluarga yang mengalami gejala itu, ya. Nah, tetapi bedanya pada virus corona ini atau virus COVID, gejala itu bisa cepat memburuk. Ya, biasanya hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 itu tidak membaik. Sementara virus flu biasa lainnya umumnya 3 hari sudah membaik. Nah, manakala ada orang yang mengalami perburukan, harus segera ya untuk diperiksa apakah dia terkena virus corona atau virus influenza biasa. Pencegahan yang paling penting, karena ini menular dari manusia ke manusia melalui pernapasan, melalui bicara, melalui batuk, melalui bersin, maka yang dianjurkan WHO sekarang adalah kita harus menjalankan 3M dan menghindari 3K. Ya apa itu? Kalau 3M tentunya kita menggunakan masker. Ya suka atau tidak suka, orang kemanapun harus menggunakan masker. Ya, karena masker bisa mencegah droplet percikan yang mengandung virus keluar. Ya, yang kedua, kita juga harus sering cuci tangan. Ya, M yang kedua, mencuci tangan. Kenapa? Kebiasaan kita adalah sering mengucek-ngucek hidung atau mulut atau mata dalam kondisi tangan tidak bersih. Nah, kekhawatiran kita tentunya virus itu bisa masuk melalui mata, hidung maupun mulut. Ya, jadi M kedua adalah mencuci tangan. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kenapa? Karena ini ditularkan melalui percikan udara pernapasan kita. Dengan menjaga jarak tentunya kita bisa mencegah seseorang yang mengandung virus menularkan ke orang lain. Jadi kalau di masa pandemi ini kalau tidak penting sebaiknya ya hindari perjalanan-perjalanan yang di situ akan bertemu dengan orang banyak. Ya, yang di situ nanti akan berkerumun ya. Dan itu merupakan risiko seseorang bisa menularkan atau tertular. Kita perlu menjaga imunitas, karena imunitas itu adalah senjata yang sangat diperlukan untuk menangkal virus corona. Kiat-kiatnya tentunya adalah istirahat yang cukup, ya. Kemudian makanan yang teratur, seimbang, bergizi, yaitu makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna, disertai buah-buahan segar. Ya. Kemudian hindari merokok, ya. Olahraga teratur, ya. Kemudian hidup santai. Ya. Kita boleh waspada, kita memang harus waspada, tetapi kita jangan panik, ya. Jangan ketakutan berlebihan, tetapi waspada. Moga-moga dengan kita menjalankan hal yang tadi, kita bisa meningkatkan daya tahan atau imunitas agar kita tidak mudah tertular infeksi virus corona.